Teman-teman, kali ini saya mau semprot-semprot tanaman jambu di halaman rumah. Ini jambunya jambu coklat, jambu air jambu coklat. Karena di musim kemarin jambunya ini tidak begitu bagus saya dapat buahnya karena pohonnya itu diserang hama. Tidak hanya jambu itu aja yang di pot juga ini. Jambu yang di pot nih jambu apa namanya? Jambu kristal juga diserang hama. Jadinya saya tidak dapat buahnya begitu bagus. Dia itu buahnya itu jadi kecil-kecil karena sebagian besar daunnya itu diserang hama, jadinya seperti berlubang. Itu batangnya itu kebanyakan dijadiin rumah untuk oleh serangga apa ya namanya, kutu daun yang warnanya putih itu. Saya sudah beli pestisidanya. Ini pestisida organik. Saya maunya pakai pestisida yang sintetis itu, yang kimia itu, tapi karena ini jambu bijinya, jambu kristalnya ini sudah berbuah, sudah berisi buah. Saya juga kepikiran kalau pakai pestisida yang kimia itu, kepikiran kalau nanti makannya itu ya teracuni gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita beli buah di pasar itu sudah pastilah banyak yang disemprot dengan pestisida. Saya beli pestisida nabati ini di online, harganya sekitar 40 ribuan, kalau nggak salah kemarin 45 ribuan gitu. Untuk nyemprot tanaman jambu ini, saya rencananya mau pakai semprotan elektrik yang akan saya rakit dari pompa air minum galon itu. Sebelumnya juga saya sudah pernah bikin, tapi itu pompa yang kecilnya itu sudah diminta sama temen, karena temen itu sempat lihat tutorial video saya di cara pembuatan sprayer dengan alat pompa air itu. Jadi itu diminta sama temen. Kali ini saya juga mau bikin lagi. Saya banyak punya pompa-pompa bekas di rumah yang sudah rusak, baterainya sudah habis, beli lagi, baterai habis, beli lagi gitu. Baterainya swak itu tidak bisa dicas lagi, beli lagi gitu. Oke teman-teman, sekarang kita buat dulu pompanya, kita rakit dulu pompanya sambil merakit, sambil menunggu sore, karena menurut pemakaian ini pestisidanya ini baiknya dipakai di pagi atau sore. Jadi sekarang masih agak siang, jadinya nanti saya tunggu kira-kira biar mataharinya itu agak turun ke barat sedikit. Mungkin maksudnya itu biar kalau disemprot daunnya itu pestisidanya itu cairannya, larutannya itu tidak langsung menguap, bisa mengendap semalaman di batang batangnya, jadinya hamanya itu bisa mati, mungkin kayak gitu. Oke teman-teman, ayo kita rakit dulu alatnya. Mari, let's go. Ini pompa-pompa bekas saya di rumah, sebenarnya masih ada banyak, tapi saya pilih yang merah ini karena ini semburannya cukup kuat. Ini satu pompa masih menyala baterainya, dan yang satunya ini baterainya itu sudah soak, tidak bisa dicas lagi. Jadi saya ambil selangnya sama pancurannya itu dipasangkan ke pompa yang masih bisa menyala. Nanti pompa ini akan saya gunakan untuk semprotan. Terus ini nozzle kuningan yang saya beli di toko perlengkapan teknik. Ini nozzle sprayer kuningan. Saya beli harganya sekitar 35.000, dan ini penyambungnya. Nozzle ini satu lubang. Saya pakai yang satu lubang karena menggunakan pompa air itu kalau banyak lubang dia tidak mampu, takutnya nanti tidak bisa menyemburkan dengan bagus ya. Kalau dibuka nanti itu seperti itu bentuknya. Nozzle ini harus disambungkan dengan apa ya namanya ini, konektor penyambung. Dia itu ada
ujungnya ini nanti disambungkan ke selang kecil. Jadi penyambung ini ada banyak bentuknya, ukurannya. Untuk ujungnya ini ada yang lebih besar, yang kecil. Ujungnya ini saya beli saya sesuaikan nanti dengan selang yang akan saya gunakan agar bisa mudah dipasangkan nanti. Nah, kalau ini nanti disambungkan seperti itu, jadinya selang kecilnya itu bisa dengan mudah dipasangkan ke nozzle-nya. Kalau nggak pakai penyambung seperti itu, biasanya untuk sprayer yang sudah jadi dibeli dari toko itu, yang sudah jadi, biasanya ujungnya ini tinggal dipasangkan ke tongkat sprayer yang sudah jadi, yang buatan pabrik itu. Terus saya pakai selang ini selang water pass, biasanya dipakai oleh tukang-tukang. Ini panjangnya saya beli 2 meter. Terus ujungnya itu dipasangkan di penyambung nozzle-nya itu. Nah, jadinya seperti itu. Terus satu ujungnya lagi, ujung selangnya itu saya pasang di moncong keluaran airnya itu, air pada pompanya itu. Jadi selangnya itu saya sesuaikan belinya agar bisa masuk ke pancuran pompa elektriknya ini. Jadi kalau dicoba, dia dihidupkan, dia suara anginnya keluar dari nozzle-nya itu. Sebenarnya ini sudah jadi. Untuk wadah airnya itu nanti itu saya pakai jerigen bekas itu. Ini sebenarnya sudah bisa digunakan, cuman karena selangnya itu harus kaku itu, jadi saya gunakan bambu untuk pegangan selangnya itu agar ujung nozzle-nya itu bisa dengan mudah diarah-arahkan ke tempat yang akan disemprot. Ujung nozzle dengan ujung tongkat bambunya itu saya ikat dengan karet. Ini biar mudah nanti dilepas-lepas kalau nanti mau digunakan ke tempat yang lain. Bagian tengah selangnya juga saya ikat dengan karet. Kalau di tutorial pembuatan sprayer sebelumnya, saya menggunakan selang-selang bekas yang disambung-sambung. Jadi untuk kali ini saya beli selang baru. Ini selangnya ini saya beli 4.000 per meter. Jadi untuk 2 meter ini saya beli dengan harga Rp8.000. Kemudian saya isi jerigennya dengan airnya itu saya takar jumlahnya dengan botol, karena untuk obat atau pestisida organik yang saya pakai nanti itu takarannya nanti itu 1 mili berbanding 1 liter. Jadi untuk pengisian airnya ini saya takar, saya hitung jumlahnya agar pengisian pestisidanya itu bisa dengan tepat saya isi sesuai takaran. Saya gunakan botol 1,5 liter untuk mengisi jerigennya, karena nanti ini jerigennya tentu tidak akan saya isi penuh. Saya isi sesuai kebutuhan saja agar jerigennya kalau diisi penuh nanti berat di bawahnya kemana-mana. Saya isi sedikit saja sesuai kebutuhan. Terus untuk pestisidanya ini saya takar menggunakan spade, saya takar menggunakan suntikan 1 liter untuk 1 mili pestisida untuk 1 liter air. Kalau di keterangannya itu, kalau kasusnya berat, hamanya itu parah banyak, 2 mili untuk 1 liter air. Jadi saya pakai untuk takaran yang berat karena lumayan banyak itu hama di pohonnya.
Saya berharap nanti untuk penggunaannya ini hamanya bisa dikendalikan. Kalau di anjuran pakai untuk pestisidanya itu harus digunakan secara berturut-turut selama 3 hari. Oke, saat dicoba ini moncong nozzle-nya itu dengan penyambungnya itu seperti ada kebocoran. Jadi kalau pemasangannya itu harus menggunakan seperti dipasangin seal. Jadi sealnya itu saya pakai plastik bekas yang dililitkan di drat pada penyambung nozzle-nya itu. Saya lupa membeli sealnya. Terus saya pasang nozzle-nya yang telah diberi di drat penyambungnya itu telah diberi seal dari plastik bekas itu. Saya dicoba, tidak ada kebocoran, semburannya juga sangat bagus, cukup kuat. Ini agar jerigennya itu tidak berat atau tidak membebani, saya beri gendongan dari bekas tali tas, tali ransel. Sekarang saya mau semprot tanamannya. Oke, buat teman-teman kalau mau coba jangan lupa untuk menggunakan masker safety. Ya, saya mulai menyemprotkan pestisidanya ke tanamannya. Kalau nanti pestisida ini tidak ampuh membasmi hama, terpaksa nanti saya akan gunakan pestisida kimia sintetis untuk membasmi hamanya. Oke teman-teman, ini pohon jambunya sudah saya semprot. Baru saya semprot di bagian batang pinggir-pinggirnya saja, bagian luarnya saja. Nanti rencananya saya mau lanjutin besok pagi. Saya mau ada kepentingan lain, ada anak belum ini. Nanti kalau pakai pestisida organik ini nggak bisa membasmi hamanya,
Terpaksa nanti saya akan menggunakan pestisida sintetis, pestisida kimia. Kalau nggak seperti itu, saya nggak mau lagi. Nanti bisa-bisa di musim sekarang, karena ini sudah dekat-dekat Agustus, sudah dekat-dekat mau berbunga, takutnya nanti saya nggak dapat buahnya, karena ini sebagian besar untuk di bagian daun tuanya ini sudah mulai bolong-bolong, berlubang, itu dimakan serangga. Terus di bagian batangnya ini juga sudah kelihatan sudah agak-agak kisut batangnya karena hama kupu-kupu putih itu. Oke teman-teman, besok rencananya saya mau lanjut lagi untuk penyemprotan. Terima kasih sudah menyimak videonya. Jangan lupa subscribe, oke?